siapa yang sakit? Saya kayak Wendo. Umurnya berapa Pak? 40 tahun dok. Kerjaannya? Sebagai supir dok. Alamat rumah di mana? Jalan Tes dok. Di sini kita akan melakukan beberapa pertanyaan. Nanti saya tanyakan kepada Bapak atau Ibu yang bisa menjawabnya. Nanti apakah Bapak atau Ibu bersedia? Bersedia. Di sini Bapak ada apa? Bisa dibantu Ibu? Ini dok, Bapak ini baru ini ada penurunan berat badan itu dok yang gratis. Sebelumnya berat badannya berapa Ibu? Sebelumnya tuh berat badan si Bapak 90 kilo Bu, terus baru ditimbang kemarin udah 79 kilo. Berarti kira-kira 10 kiloan. Iya 10 kilo lebih dia turun Iya. dok. Nah itu sejak kapan Bu kalau boleh tahu? Itu udah sejak 2 bulan lebih gitu dok. 2 bulan lebih. Sekarang juga makin turun atau? Iya kemarin makin turun gitu. Turun. Apakah ada keluhan lainnya Bu? Kayak misalnya kan biasanya kalau turun berat badan ada faktornya kayak muntah atau gimana gitu. Bapak ada diare Bu. Nah diarenya itu yang diare cair bisa sampai 5 atau 10 kali dia dalam sehari diarenya dok. Dan itu juga sama udah 2 bulan lebih gini dok. Sebelumnya belum pernah ditangani gitu misalnya ke rumah sakit untuk penanganan diarenya gitu? Belum dok, kirain dia mungkin diare biasa. Tadi diarenya berapa lama? Udah 2 bulan lebih. Berarti barengan dengan penurunan berat badan. Apakah ada keluhan lain dari Bapaknya? Ada dok, akhir ini saya merasa kayak ada ganjalan di lidah saya, kayak warna putih-putih gitu dok. Jadi itu ada, iya dok. Sudah gitu merasa saya kulit saya ada muncul ruang kemerahan dan saya merasa lelah gitu dok. Ada disertai demam? Ada dok, cuma nggak terlalu tinggi. Itu sejak kapan Pak kalau? 3 bulan yang lalu dok. 3 bulan yang lalu. Sebelumnya ada menggunakan obat untuk penanganan misalnya demamnya atau belum ada. Belum pernah ya. Ini mungkin dari gejala Bapak HIV, tapi untuk memastikan, untuk memperkuatnya kita harus tahu faktor risiko dan juga nanti kita akan melakukan tes. Sebelumnya saya akan menanyakan faktor risiko yang bisa menjadi faktor tertularnya HIV, seperti seks bebas, atau suntik-suntik, penggunaan narkotik, tato, dan juga transfusi darah. Kalau Bapak pernah menggunakan salah satunya? Ada dok, saya pernah menggunakan tato dok selama 3 bulan yang lalu dok. 3 bulan yang lalu. Itu di tempat-tempat tato yang terkenal atau bagaimana? Enggak, di daerah pinggiran gitu lah dok. Pinggiran. Di sini kenapa penggunaan tato ini bisa menjadi faktor risiko? Karena kemungkinan jarum yang digunakan dari pihak tersebut tidak disterilkan terlebih dahulu Pak, bisa menjadi faktor risiko tertular HIV. Nah, apakah sebelumnya Bapak pernah melakukan tes HIV sebelumnya? Belum pernah juga terkena HIV. Untuk obat-obatan juga belum pernah. Baik Bapak dan Ibu, di sini kita akan melakukan tes metode dengan rapid test itu tes HIV. Saya akan melakukan membuat surat permintaan tes HIV tersebut, di mana nanti alat tesnya itu seperti ini, di mana nanti ada garisnya yang menunjukkan hasil negatif dan positif. Jika hasilnya positif, bisa dilanjutkan dengan tes Western blot. Bila tesnya ini tidak tersedia, dilakukan dengan ELISA 3 metode. Nah, jika negatif, kita bisa melakukan konseling untuk pertemuan kedua berikutnya, di mana nanti jika hasil negatif ini kemungkinan si virusnya ini dalam masa jendela di mana virusnya masih tahap diam, belum keluar gitu kan, untuk menunjukkan gejala. Nah, kita juga bisa melakukan tes ulang dalam 12 minggu kemudian. Setelah itu, jika positif nanti hasilnya, saya akan memberi konseling untuk mengurangi resiko penularan seperti
misalnya bapak ibunya untuk berhubungan badan menggunakan pengaman terlebih dahulu, terus nanti saya akan memberikan obat-obatan antiretroviral atau ARV. Nah, sebelumnya sebelum keluar tes tersebut, apakah bapak nanti atau ibu bersedia untuk merespon dari hasil tersebut jika positif? Apakah juga bersedia jika disampaikan ke keluarga Pak, Bu? Bersedia. Baik, nanti misalnya positif juga kita akan melakukan pemeriksaan CD4, di mana itu dirujuk ke CST Care Support Treatment, di mana nanti kita melihat apakah ada memperberat penyakit tersebut. Baik Bapak, Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup. Cukup. Oke. Setelah melakukan konseling tersebut, saya akan mendokumentasikannya dengan Bapak Mikael, umur 40 tahun, pekerjaan supir tadi ya. Dimana kita melakukan tanggal konselingnya itu di tanggal 29 April dan juga tanggal tes HIV-nya juga di saat ini juga tanggal 29 April. Tapi nanti dan juga tempat tesnya ini di rumah sakit dan hasil tesnya antara positif dan negatif nantinya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih.